Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Masih kita lanjutkan tentang latihan soal dan pembahasan persiapan tes CPNS tahun ini. Kali ini kita akan membahas tentang soal TWK ya, yakni subtes pilar negara Pancasila. Oke, nggak pakai lama, kita langsung eksekusi untuk beberapa soalnya. Nanti teman-teman bisa pause dulu, kemudian dicocokkan dengan pembahasan gitu ya. Nomor 1 teman-teman, jadi yang akan kita bahas beberapa nanti tentang konsep ya, kemudian nanti juga penerapan. Nomor 1 tentang konsep Pancasila bukan sekedar ideologi negara, melainkan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam berbagai praktik budaya seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan toleransi antar umat beragama. Jadi manakah dari pernyataan berikut yang paling mencerminkan esensi Pancasila sebagai kristalisasi nilai luhur budaya bangsa? Nah, teman, jadi di sini arahnya adalah fungsi, ini ya, ini adalah fungsi Pancasila. Saya sudah pernah membuatkan video khusus 10 fungsi Pancasila ya, silakan dicek di playlist TWK. Salah satunya adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur, teman-teman ya. Ini ya bersama ya narasinya tentang nilai luhur budaya bangsa. Jadi teman, makna dari Pancasila sebagai perjanjian luhur itu atau nilai luhur budaya bangsa adalah bahwa sumber nilai dan moral telah ada sejak negara Indonesia berdiri, yaitu oleh ikrar pendiri bangsa ya, sebagai perwujudan hak asasi manusia. Jadi intinya seperti ini, adanya nilai dan moral untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka yang paling cocok adalah yang C, teman ya. Pancasila sebagai sumber nilai dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah, ini adalah fungsi Pancasila sebagai dasar negara, ya kan? Kemudian yang B kurang tepat. Yang D, Pancasila sebagai pandangan hidup. Lah ini fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, yakni memberikan arah bagi pembangunan, itu bisa. Kemudian juga Pancasila sebagai falsafah hidup yang menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam bertindak. Jadi teman, ini konteksnya adalah materi fungsi Pancasila ya, ada beberapa, 10, ini sudah muncul 4 ya, dasar negara, nilai luhur budaya bangsa, pandangan hidup, dan falsafah hidup. Teman-teman bisa cek di playlist ataupun di link deskripsi, nanti ada saya berikan untuk video khusus 10 fungsi Pancasila gitu. Next, teman-teman, masih tentang fungsi Pancasila ya. Jadi di sini adalah Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia. Hal ini sesuai dengan bunyi sila kedua ya. Jadi pembangunan sosial budaya tentunya juga harus mampu untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia untuk menjadi manusia yang beradab. Di bawah ini implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya sesuai dengan sila keempat adalah, nah teman, jadi ini salah satu fungsi Pancasila yang digunakan adalah ini ya, paradigma pembangunan nasional ya. Jadi ini tidak hanya terbatas infrastruktur, tapi juga bisa pembangunan SDM, pembangunan sosial, budaya, dan sebagainya bisa begitu. Jadi teman, untuk pedomannya pembangunan nasional ya, paradigma pembangunan nasional ini ada 5 ya, sesuai dengan sila Pancasila. Nah, yang ditanyakan adalah yang keempat nih, sesuai dengan sila keempat. Maka teman harus fokus keempat. Apa sih keempat itu? Ya, jadi keempat adalah pembangunan harus dilaksanakan secara demokratis ya. Entah pembangunan infrastruktur, manusia, dan sebagainya, pendidikan juga harus demokratis. Nah, teman segera cari nih, mana yang opsinya yang mengandung kesamaan dengan demokratis itu ya. Dari di sini teman, A, B, C, D, E ini yang paling tepat ini adalah yang D, teman ya. Karena kenapa? Sila keempat itu adalah mencerminkan musyawarah ya, adanya keterlibatan, melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan gitu, dalam pembangunan ya. Makanya ini ada narasi pembangunan yang melibatkan kemajmukan masyarakat dan budaya Indonesia yang beragam. Nah, artinya kalau mau membangun infrastruktur itu harus melibatkan banyak orang ya, nggak boleh memaksakan ya. Seperti kalau mau bangun tol, bendungan itu juga harus melibatkan masyarakat adat misalnya gitu ya. Jadi artinya ada melibatkan masyarakat yang majemuk ya. Begitu intinya teman-teman untuk sila keempat. Nah, yang A ini pembangunan dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya yang beragam. Nah, ini masih dalam bentuk penghargaan saja teman. Kalau penghargaan maka ini sepertinya untuk sila kedua gitu kan.
Nah, kemudian kalau pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan dengan menghormati, ini juga masih menghormati hak budaya komunitas yang terlibat, ini masih sila kedua ya. Belum sampai melibatkan di situ kan. Kemudian yang C, pembangunan yang menjamin kemerataan dan keseimbangan dalam berbagai bidang. Nah, ini saya kira masuknya lebih ke sila kelima, teman ya. Nah, karena adanya keadilan di situ. Pembangunan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan, ini jelas untuk sila ketiga. Nah, itu teman-teman analisisnya untuk soal ini kan jawabannya positif semua ya, tapi teman harus mencocokkan mana yang sila keempat, ada keterlibatan di situ ya, keterlibatan masyarakat yang majemuk. Teman ini ya, fungsi Pancasila tentang paradigma pembangunan nasional, teman bisa nanti kembangkan dari konsep ini kepada soal-soal yang lain. Nomor 3, teman, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan mengandung makna yang mendalam. Dalam konteks praksis, ya ini teman, ada konteks praksis ya, ini praktis maksudnya ya, dipraktekkan itu. Nilai Pancasila diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam nilai praksis Pancasila, salah satu bentuk pengamalan nilai gotong royong adalah, nah teman, ini konsepnya adalah nilai-nilai Pancasila ya. Jadi ada nilai dasar, ya ini nilai yang hakikatnya gitu. Kelima Pancasila, kelima sila, kemudian ada nilai instrumental, adalah penjabarannya dari nilai-nilai dasar. Yang lebih praktis itu yang ini teman, nilai praksis itu adalah lebih ke pengamalannya ya, adalah realisasi dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman, nilai gotong royong ini manakah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini lebih kepada yang D teman ya. Karena untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan, kita bisa gotong royong dengan orang lain gitu kan. Bagaimana supaya tidak banjir ya, bagaimana kita gotong royong untuk tidak membuang sampah sembarangan ya, kemudian bagaimana hutan itu tidak dibabat semuanya supaya dapat menyangga air gitu kan. Nah, itu adalah salah satu bentuk gotong royong yang merupakan nilai praksis ya, nilai langsung praktek gitu, praktek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau yang A teman, meningkatkan rasa solidaritas antar warga negara. Ini sepertinya ya memang sehari-hari ya, cuman bukan nilai gotong royong gitu kan. Nah, masih dalam bentuk normatif begitu ya. Kemudian yang B, menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Ini saya kira lebih kepada bela negara tentunya, bukan gotong royong gitu kan. Nah, ini bela negara nih. Menjaga keutuhan dan kedaulatan ya. Kemudian kalau yang C, memahami dan menghormati perbedaan suku dan agama. Ini bukan gotong royong yang sila ketiga ya, tapi masuk kepada sila kedua ya, lebih kepada toleransi lah ini maksudnya ya, toleransi. Kemudian mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini lebih kepada pendidikan di sini teman ya. Jadi yang paling tepat nilai gotong royong ini cocoknya adalah yang D ya, sesuai dengan nilai praksis prakteknya dalam kehidupan sehari-hari ya teman. Cocok dari segi gotong royong dan cocok dari segi praksisnya ya. Nomor 4 teman, jadi di sini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengatur nilai-nilai dan prinsip yang menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu sifat Pancasila ya adalah sifat dinamis, yang berarti Pancasila harus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam menghadapi era digitalisasi, penerapan sifat dinamis Pancasila dapat dilihat dari, nah teman, jadi di sini ada konsep lagi yakni Pancasila ya, sifat Pancasila yang bersifat dinamis, artinya tidak kaku ya, jadi bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, kemajuan zaman, dengan penerimaan terhadap berbagai nilai baru yang masuk ya. Jadi tidak kaku, tidak harus menolak, tapi bagaimana bisa memfilter gitu. Kalau ini saya kira gampang teman, karena memang ada soal yang 4 tuh negatif, 1 positif gitu kan. Nah, ini yang paling positif yang C teman ya, karena ada kata penyesuaian dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks penggunaan teknologi digital agar tetap relevan ya. Jadi tidak serta-merta ditolak atau diabaikan gitu kan, ataupun pembatasan ketat ya, kemudian ataupun pengabaian. Ini saya kira ini lebih clear jawabannya. Tapi nanti teman ketika ditanya atau ada opsi yang semuanya positif, arahkan jawabannya kepada konsep ini ya, konsep sifat dinamisnya Pancasila. Nah teman, nanti yang mau ingin banyak lihat soal, kemudian ya kita bisa berdiskusi di kelas online ya. Nanti teman bisa akses maximaasn.com ya. Yang belum punya akun silahkan buat akun dulu di sini. Kemudian nanti kalau sudah bisa login, bisa mengecek ya kelas online batch kedua teman ini ya, batch 2 ya. Nah nanti kita mulai 3 September. Nanti akan ada 20 kali pertemuan 90 menit setengah 8 teman-teman ya nanti. Kemudian sudah ada pretestnya berbasis CAT.
Kemudian ada bonus 5 paket tryout ya online CAT. Kemudian kita juga ada rekaman video dan PDF kelasnya. Jangan lupa teman, nanti kalau mau beli paket kelas ini ya atau kelas online, masukkan kode promo BERASN ya supaya dapat potongan harga dari 300.000 menjadi 183.000 gitu. Yang bingung silakan kontak nomor ini ya. Nah, ini saya hanya pengajar, nanti bisa kontak adminnya. Nah, ini teman, saya juga mengisi beberapa pertemuan TWK dan juga TIU ya. Jadi kita akan banyak diskusi lagi tentang TWK, terutama penalaran dan bagaimana konsep-konsep TWK digunakan untuk mengerjakan soal-soal berkaitan dengan kehidupan sehari-hari begitu. Kemudian teman, ya ini kita bertiga ya akan mencoba membantu teman untuk tembus SKD dan bisa lolos ke tahap selanjutnya sampai dapat NIP. Begitu ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan soalnya. Nomor 5 teman, jadi nilai instrumental merupakan nilai pelaksanaan umum dari nilai dasar. Nah, ini tadi masih tentang nilai dasar, instrumental, dan praksis ya. Umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang diwujudkan dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Sebagai bagian dari nilai instrumen Pancasila yang mengamalkan sila kedua adalah, teman, saya kira sila kedua ini gampang ya. Saya pernah membuat video bagaimana strategi mengerjakan pengamalan Pancasila ya. Kalau sila kedua itu teman, hubungannya antar manusia ya. Nah, antar manusia dengan manusia yang lain teman. Nah, ini berdampak kepada juga manusia atau kemanusiaan gitu ya. Jadi dampaknya hubungan antar manusia yang berdampak kepada kemanusiaan. Nah, saya kira yang paling tepat adalah yang A teman ya, menghargai hak asasi manusia tanpa diskriminasi ya. Kita saling berhubungan dengan menghormati manusia yang lain. Kalau nasionalisme ini masuk sila ke-3, kemudian membangun ketahanan ekonomi nasional. Ini saya kira juga ketiga teman ya, ketiga persatuan Indonesia gitu. Kemudian menumbuhkan sikap saling menghormati dan beragama ini dalam beragama loh yo. Nah, jadi hubungan manusia kepada Tuhan. Jadi sila pertama. Kemudian teman, mengedepankan kepentingan individu di atas kepentingan bersama. Ini juga sila ke-3 ya, persatuan Indonesia lebih mengedepankan kepentingan umum. Begitu ya untuk strategi pengerjaan sila kedua. Kemudian nomor 6 teman, seorang kepala daerah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program ekonomi. Ia memilih untuk berkolaborasi dengan perusahaan lokal, nirlaba, dan wakil rakyat dalam merancang kebijakan ekonomi yang inklusif. Ia juga melibatkan masyarakat adat dan warga lokal dalam pengambilan keputusan, terutama tentang perlindungan terhadap lingkungan. Tindakan ini mencerminkan nilai sila keberapa teman? Nah, ini jelas ya teman, karena ini ada interaksi antara manusia ya sebagai pejabat tadi yang berinteraksi dengan manusia lain ya. Ini tentang warga lokal, masyarakat adat, dan di sini mengedepankan musyawarah ya teman. Jadi si pejabat tadi kita musyawarah dulu nih. Nah, gimana cocoknya? Nah, ini jadi interaksi antar manusia yang mengedepankan atau yang berdampak kepada musyawarah di situ ya. Ada unsur musyawarah, maka jelas adalah sila ke-4, teman-teman. Ya, ini saya kira clear ya. Ada kata kunci kolaborasi juga gitu kan. Nah, kolaborasi, musyawarah, mufakat untuk program-program ekonomi begitu. Oke, teman-teman, nomor 6 saya kira clear. Sila ke-4. Nomor 7 teman, akhir tahun lalu Indonesia menghadapi skandal besar terkait dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di sebuah kementerian ya, korupsi intinya ini ya. Kasus ini mengungkapkan adanya penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana yang berdampak pada kerugian negara. Dalam konteks kasus ini kita bisa melihat bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan pengamalan sila-sila Pancasila, khususnya sila berapa. Ini jelas teman ya, ada interaksi antara manusia, si koruptor tadi ya, mungkin dengan manusia yang lain nih, temannya atau yang lain gitu kan. Nah, kemudian pasti kan namanya korupsi nggak bisa sendiri ya, pasti ada interaksi. Kemudian di sini teman, dampaknya kepada siapa? Ini jelas ya, negara ya, kerugian negara. Dampaknya negara yang saya kira ini dampaknya bolak-balik teman ya. Nah, bolak-balik. Negara rugi, masyarakat juga rugi karena ada yang korupsi. Maka ini jatuhnya sila ke-5 teman ya. Artinya korupsi itu menunjukkan ketidakadilan ya, karena dampaknya luas di situ. Dampaknya luas. Interaksi manusia yang buruk kemudian berdampak ke negara dan juga berdampak kepada rakyat yang lain gitu. Jadi begitu nomor 7 ya. Clear sila ke-5, bagaimana hubungan manusia dan manusia bisa berdampak ke negara secara timbal balik begitu. Apalagi ini konteksnya negatif ya, jadi bertentangan. Ini ya untuk bagi PR saya kira jelas ini aplikatif ya. Pada penerimaan siswa baru, pemerintah selalu menetapkan berbagai kebijakan pada setiap tahunnya.
Kebijakan ini dibuat untuk menghindari adanya kecurangan dan membantu kelancaran penerimaan siswa baru ya. Salah satu kebijakan yang dapat dibuat oleh pemerintah terkait dengan implementasi sila kedua ya. Yang mana ya? Apakah sistem zonasi? Apakah pakai CPT? Apakah disosialisasikan di website ya keterbukaan ataukah membuka jalur pendaftaran siswa baru berkebutuhan khusus? Apakah tidak melakukan pungutan liar? Silakan teman tulis di kolom komentar beserta alasannya kalau bisa ya. Nanti kita pin yang benar untuk bagi kunci jawabannya. Teman, kita ketemu lagi di next video. Masih nanti akan tetap kita bahas banyak lagi tentang TU, TBK, dan TKP untuk persiapan tes bulan Oktober nanti. Jadi selalu stay tune in BerASN ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan diklik tombol subscribe-nya. See you next video.